Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian semuanya dan kawan-kawan yang melihat video kami di channel kami di PDM M2 KPI. Baik, di sini pada agenda kali ini tepatnya di hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020. Kali ini agenda kami di Masjid Asy-Syubirin yaitu sedikit kultum dari saudara kami, teman kami, yaitu dari saudari Melon. Nah, oleh karenanya tetap pantengin channel kami video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, selanjutnya yaitu sedikit kultum yang akan disampaikan oleh teman kita, saudari Melon. Kepada Melon saya persilakan. Jadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melon Permatasari. Di sini saya akan menyampaikan sedikit kultum yang bertema generasi challenge. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala di mana telah memberikan kita kesempatan hingga bisa berada di tempat ini. Salawat beserta salam marilah juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini saya akan membahas sedikit kultum yang berjudul generasi challenge. Tentu teman-teman sudah pernah mendengar kata challenge kan? Challenge adalah sebuah tantangan. Harusnya kita harus pandai memilah hal-hal apa saja yang kita harus lakukan pada saat melakukan challenge. Kita sebagai generasi muda harus memiliki prinsip yang berprinsip pada sunnah-sunnah Al-Quran dan hadis. Apakah challenge tersebut boleh dilakukan atau tidak? Sebenarnya challenge ini sudah terjadi pada 1400 tahun yang lalu, di mana Nabi Muhammad SAW sudah memberikan kita challenge dan memberikan kita sebagai contoh untuk meneladani beliau. Dulu ada para challenge yang dilakukan oleh kaum kafir. Mereka melakukan sebuah hal yang tidak baik, maka mereka semua tenggelamkan. Kita sebagai generasi muda seharusnya kita melakukan challenge yang bersifat positif dan bermanfaat bagi kita. Misalnya kita bisa melakukan challenge every night one juice, atau tuh kita bisa melakukan challenge salat tahajud every night. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebaiknya kita melakukan challenge-challenge yang baik dalam hidup kita agar mengkontribusi diri kita menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Indra. Bagaimana cara kita menyikapi sikap yang ikut-ikutan? Kita sebenarnya harus berprinsip teguh dan kokoh pada prinsip as-sunnah. Kita harus memiliki pendirian atas hal-hal yang ingin kita lakukan. Itu tuh hal tersebut agar kita tidak ikut-ikutan itu harus tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Apakah kita mau melakukan hal tersebut atau tidak? Itu tergantung pada diri seseorang. Karena itu kita harus memiliki prinsip yang berprinsip pada Al-Quran dan as-sunnah. Baik, itulah saja yang dapat saya jawab. Terima kasih. Jadi kan ada challenge yang kemarin dilakukan yang laki Everything has jadi ini jadi wayang ini semacam itu. Nah, itu kan ada setengah orang mengenai lagu laki dan juga kan dengan challenge kan ada lagu ada make up juga kan dari aku. Itu kan kayak ada orang semua ini tidak benar. Ini kayak yang mengandung setan itu kan. Nah, ada juga yang mengatakan ini penyebaran budaya kan, ada yang memang kan dengan challenge gambar bentuk-bentuk wayang, bentuk-bentuk wayang makanya kayak tradisional itu kan, maka dia juga mengatakan itu penyebaran budaya Indonesia. Nah, apa pandangan kau jika kaitkan dengan sunnah dan hadis tadi? Sebenarnya apa salah? Challenge laki itu dikaitkan dengan sunnah dan kau jangan benar itu kayak Indonesia kan, gambar-gambar yang difotokan yang satu, dan juga ada yang ngecek stigmanya mengatakan itu tuh tidak benar, gambar setan inilah itulah lagunya juga inilah. Kok pendapat kamu? Mbak, kasih tahu Mbak, jangan. Wallahu a'lam. Nah, dengarkan bicara. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Paris. Bagaimana pendapat saya mengenai challenge latih? Menurut saya challenge itu kalau untuk budaya ya positif, tapi kalau untuk
menurut Asuna itu kan banyak orang mengatakan itu seperti meniru-niru setan. Jadi hal tersebut tidak terlalu baik untuk dilakukan. Jadi latih challenge itu ada dua pandangan, yaitu positif dan negatifnya. Itu tergantung kita harus mengikuti yang mana. Baik, itu saja yang dapat saya jawab. Terima kasih. Baik, jadi intinya orang buat suara kan, challenge juga kan mengirim suara kan, juga mengirim suara. Orang-orang buat TikTok atau challenge itu berarti dari niat. Dia pengen itu. Ada orang TikTok, juga TikTok orang-orang yang menambahkan keimanan, misalnya TikTok yang cara mendekatkan diri kan, misalnya apalkan surat Al-Ikhlas. Kalau aku sih buat bahagia. TikTok yang nih salah satu tips-tips itu. Hah? Iya, padahal senangnya nengok komen TikTok tuh. Berarti cuma sayangnya memang dalam pandang agama mungkin salah dah, tapi dalam psikologis itu kan medsos kan, itu tuh terkadang penilaian orang, banyaknya like, komen, disukai orang itu tolak ukur kesenangan pribadi seseorang gitu. Jadi ya secara psikologis tidak bisa disalahkan, tapi secara agama mungkin ada sedikit kekeliruan melakukan challenge atau TikTok. Kan sekarang ini maaf kata orang tuh seneng idaknya batin seseorang itu tolak ukurnya banyaknya like, banyaknya komen, banyaknya penonton kan itu sekarang kan. Itu lain sebenarnya. Tapi ya itu lumrah lah, jangan disalahkan. Yang penting kalau menurut agama itu salah, apalagi yang tahu agama ya sedikit diinikan aja. Kita sama-sama paham, pelajari, kurangi, ya perbaiki. Baik, itulah sedikit hukum singkat atau untayan dan juga ceramah singkat mengenai generasi challenge atau ya generasi challenge yang banyak sekarang. Semoga dapat menjadi pelajaran kita semua dan bermanfaat untuk kedepannya. Baik, saya sebagai moderator maaf jika ada salah kata kepada Allah yang langsung saya beri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.